Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Komisi 2, Pak Ketua Pak Rifki Karsayuda, Pak Wakil Ketua Pak Zulfikar Arse, Pak Aryo Bimo, Pak Dede Yusuf, Pak Batra dan bapak-bapak yang lain, Ibu Menteri dan Pak Wamen Dagri dan bapak-bapak sekalian yang kami hormati. Alhamdulillah dalam kesempatan ini sebagaimana undangannya kita bisa rapat dalam hal untuk penanganan pasca bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh dan daerah lainnya. Bapak-bapak sekalian, perlu kami sampaikan kami menyampaikan bahwa kantor pertanahan yang mendapatkan dampak terbesar akibat bencana banjir dan tanah longsor, yaitu kantor Kabupaten Aceh Tamiang. Sampai pelayanannya kita pindah ke kota lainnya, yaitu ke kota Langsa. Perhitungan kerusakan gedung dan bangunan masih dalam proses oleh Tata Bangunan dan Kementerian PUPR. Dalam kesempatan kali ini kami mengucapkan terima kasih kepada Taruna STPDN yang dikoordinir oleh Pak Wamendagri, Pak Bima Arya, membantu proses pembersihan di kantor kami. Untuk sarana perkantoran mengalami rusak parah, bahkan rusak berat, dan beberapa dokumen yang mengalami kerusakan adalah buku tanah dan surat ukur sebanyak 30% rusak akibat terendam banjir dan lumpur, serta semua warga mengalami kerusakan. Bencana banjir dan tanah longsor ini menyebabkan kantor pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang terisolir, termasuk 3 kantor tanah lainnya, yaitu Kantah Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami telah mengalokasikan anggaran sebanyak 3,1 miliar untuk kepentingan sarana evakuasi dan pelayanan sementara dengan rincian sebagai berikut, yaitu sewa ruko dan kantor di Langkat dan Langsa, kemudian pengadaan untuk kantor, baik pelayanan back office maupun front office, serta restorasi arsip, kemudian layanan arsip nasional dan sebagainya yang kemudian dilakukan untuk melakukan evakuasi sementara untuk mengamankan dokumen. Bapak-bapak yang kami hormati, dalam setiap peristiwa banjir, baik itu longsor, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepastian status tanah bagi masyarakat. Kepastian ini bukan hanya untuk administrasi, tapi merupakan bentuk hadirnya negara dalam melindungi hak rakyatnya, terutama mereka yang berada dalam kondisi paling rentan. Melalui inventarisasi dan identifikasi tanah terdampak bencana yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR BPN, kita memastikan bahwa setiap jengkal tanah yang terdampak dapat ditangani secara tepat, cepat, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan keadaan senyatanya di lapangan, tanah terdampak bencana dapat menjadi tanah musnah dan tanah terdampak. Untuk tanah musnah, yakni tanah yang hilang akibat bencana. Jika yang terjadi demikian, prosesnya berujung pada penerbitan SK penetapan tanah musnah. Sementara itu, untuk tanah terdampak namun tidak musnah, pemerintah mendorong supaya ada rekonstruksi dan reklamasi sesuai kondisi teknis di lapangan. Bagi pemilik tanah berhak yang sertifikatnya hilang atau rusak akibat bencana, negara menjamin hak tersebut tetap diakui. Penerbitan sertifikat pengganti akan dilakukan sesuai ketentuan sehingga masyarakat tidak kehilangan legalitas atas tanahnya. Kedua,
bagi tanah-tanah yang belum terdaftar, bencana ini justru merupakan momentum bagi pemerintah untuk memberikan penyadaran dan sekaligus pelayanan kepada masyarakat untuk pendaftaran tanah pertama kali, agar tanah-tanah tersebut masuk dalam sistem hukum pertanahan nasional. Ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa pasca bencana tidak hanya pulih secara fisik, tetapi juga pulih secara hukum dan sosial. Kita ingin rakyat kembali bangkit, tidak hanya rumahnya, tapi juga kepastian hak atas tanahnya. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, sesuai dengan inisiatif gabungan pemerintah pusat bersama dengan BUMN, Polri, dan BNPB, dan kita sudah rapat intensif terakhir hari Kamis yang lalu, dan dengan dukungan dari berbagai kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah yang dipimpin oleh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang diketuai Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian, Kementerian ATR BPN mempunyai peran dalam pembangunan hunian tetap dan hunian antara lain sebagai berikut. 1. Peran koordinatif dan kelembagaan lintas sektor. 2. Menjamin kepastian hukum tanah lokasi relokasi. 3. Mendukung penetapan lokasi aman bencana. 4. Percepatan perolehan tanah atau pengadaan tanah atau pelepasan tanah. Karena di dalam SK Satgas tersebut kami juga ditunjuk sebagai koordinator penyediaan lahan, baik untuk Untara, untuk Untap, maupun untuk keperluan yang lain. Dapat kami laporkan terkait dengan percepatan penyediaan tanah dengan mekanisme perolehan dan penetapan hak atas tanah, bahwa perolehan tanah dapat berasal dari hak pakai Pemda, bisa menggunakan tanah Pemda, kemudian pakai HGU BUMN yang dipakai Huntara yang diresmikan, yang diviralkan itu menggunakan tanahnya PTPN, serta tanah masyarakat atau HGU swasta, kemudian atau tanah adat. Pelepasan dilakukan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan dan persetujuan pelepasan aset dari Danantara dan BP BUMN. Jika kemudian tanah sudah berubah menjadi status tanah negara, maka pemerintah daerah dapat melakukan surat keputusan terkait penetapan hunian tetap dan calon penerima hunian tetap, bahkan penyesuaian RT/RW atau rencana tata ruang wilayah jika memang diperlukan. Mengenai proses pendaftaran tanah lokasi hunian tetap dapat dilakukan melalui pemberian hak atas tanah rutin, reforma agraria atau redistribusi tanah, atau pendaftaran tanah sistematis lengkap dengan mekanisme pemberian HPL kepada Pemda dan kepada masyarakat diberikan hak di atas HPL. Bisa hak pakai, bisa hak guna bangunan di atas HPL. Jadi tergantung nanti strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah. Kalau menggunakan SHM, berarti nanti harus masuk rezim reforma agraria, tapi kalau nanti itu menggunakan PTSL, nanti itu adalah HGB atau hak pakai di atas HPL, sehingga asetnya BUMN tadi tidak hilang. Bapak-bapak sekalian, selanjutnya kami ingin melaporkan bahwa dapat kami sampaikan juga mengenai tahapan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam di wilayah Sumatera, yaitu yang pertama adalah identifikasi spasial lokasi bencana di Sumatera, kemudian yang kedua overlay dengan peta pendaftaran, nomor 3 kemudian identifikasi hak atas tanah dan kepemilikan serta cakupan foto udara pada lokasi bencana, nomor 4 pelaksanaan foto udara di lokasi bencana, 5 peta kerja untuk kegiatan konsolidasi tanah, 6 proses kegiatan konsolidasi tanah. Dapat kami laporkan Bapak-bapak sekalian terkait potensi hunian tetap dan identifikasi hak guna usaha di Provinsi Aceh, Provinsi Utara, dan Sumatera Barat, kami sampaikan sebagai berikut. Di Aceh
ada 52 HGU yang terdampak. Terdampak baik itu jaraknya 1 kilo maupun di atas 1 kilo sampai 5 kilo lokasi banjir. Ada 52 HGU yang luasnya 81.551 hektar yang ada di 18 kabupaten kota. Ini berpotensi bisa menjadi hunian tetap, tinggal nanti kebutuhan berapa kami menunggu dari Pak Satgas. Kami laporkan pula di Provinsi Aceh terdapat HGU dengan luasan 80.047 hektar yang telah ditetapkan dalam penetapan dan penentuan tanah terlantar dan terdapat 10 HGU dengan luasan 2.546. Ini sudah ditetapkan terlantar dengan jarak radius sampai dengan 1 km dengan lokasi bencana. Kemudian ada 2 HGU yang luasannya sekitar 1.503 hektar yang berakhir jangka waktunya dan terdapat 1 HGU yang luasannya 178 hektar yang berada di radius sampai dengan 1 km dengan lokasi bencana. Jadi artinya seandainya nanti untuk UNTAP ingin menggunakan X HGU maupun HGU yang jaraknya 1 km, aman, kita sudah siapkan. Kemudian di Provinsi Sumatera Utara terdapat potensi HGU sebanyak 18 HGU seluas 24.418 hektar yang dapat berpotensi menjadi hunian tetap. Kami laporkan pula di Provinsi Sumatera Utara terdapat 15 HGU dengan luasan 22.771 hektar yang telah ditetapkan dalam penetapan dan penentuan tanah. Kemudian terdapat 3 HGU dengan luasan 1.647 hektar yang berakhir jangka waktunya, sehingga aman. Ada outstanding 1.647 hektar yang HGU-nya habis, bisa dialokasikan untuk kepentingan UNTAP. Kemudian untuk di Provinsi Sumatera Barat terdapat potensi hak guna usaha sebanyak 33 HGU seluas 88.445 hektar yang dapat berpotensi menjadi hunian tetap. Dari 33 HGU terdapat 30 HGU yang telah ditetapkan dalam menjadi tanah terlantar, ada 2 HGU dan luasannya 1.249 hektar yang radiusnya berada 1 kilo dengan lokasi bencana. Kemudian terdapat 3 HGU dengan luasan 835 yang berakhir jangka waktunya dan terdapat 2 HGU yang berakhir jangka waktu tersebut dengan luasan 514 hektar ada dalam radius 1 km dengan lokasi bencana. Sehingga kesimpulan baik Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat untuk tanah untuk UNTAP insya Allah siap, kira-kira begitu. Bapak-bapak sekalian, kemudian kami laporkan terkait dengan tata ruang. Nah ini yang agak penting ini. Yang penting ini. Dari tata ruang Pulau Sumatera, khususnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat kami laporkan sebagai berikut. Penyelesaian revisi rencana tata ruang kawasan strategis Pulau Sumatera nomor 13 tahun 2012 saat ini draft RTR Pulau Sumatera masih menunggu proses penetapan dari Kementerian Sekretariat Negara. Karena ada banjir, kita tarik ulang, kita revisi lagi. Terkait dengan status rencana tata ruang provinsi untuk Aceh, Sumatera Utara, masih dalam proses revisi. Untuk Sumatera Barat sudah ditetapkan tahun 2025 dalam bentuk Perda nomor 2 tahun 2025. Untuk RT RW tingkat kabupaten di Provinsi Aceh ada 23 kabupaten kota. 4 diantaranya telah mengesahkan Perda RT RW baru. Terdapat 1 kabupaten yang saat ini telah memperoleh persetujuan substansi dan menunggu proses penetapan RT RW-nya. 1 kabupaten yang telah selesai melaksanakan pembahasan Linsek dan sedang berproses untuk mendapatkan Persub RT RW. Terdapat 14 kabupaten kota yang masih dalam proses revisi materi teknis RT RW-nya dan 3 kabupaten kota yang perlu untuk segera
melakukan revisi RT RW. Kemudian untuk Sumatera Utara, dari 33 kabupaten kota, 7 diantaranya telah mengesahkan RT RW baru. Kemudian terdapat 1 kabupaten kota yang saat ini telah memperoleh persetujuan substansi dan proses persetujuan RT RW-nya. 3 kabupaten telah selesai pembahasan Linsek dan proses mendapatkan Persub. 19 kabupaten kota masih dalam tahap merevisi dan 3 kabupaten kota perlu segera melakukan revisi RT RW-nya. Di Sumatera Barat dari 19 diantaranya telah menetapkan revisi Perda RT RW dan telah direvisi. Terdapat 1 kabupaten yang melaksanakan Linsek. 9 diantaranya telah revisi, 6 kabupaten masih perlu melakukan revisi. Kami sampaikan pula bahwa data terkait pemanfaatan ruang di kawasan hutan, baik di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pemanfaatan ruang hutan untuk kawasan non-kawasan hutan, untuk non-kehutanan, harus memperhatikan rencana tata ruang dan di areal penggunaan lain. Norma ini masih berlaku, perhatian kita agar Kementerian Kehutanan menjamin keselarasan dengan RT RW-nya dengan semangat One Special Planning. Namun dalam kenyataannya Bapak-Bapak sekalian, kami sampaikan di sini, di kawasan Aceh ada sekitar 358.000 hektar hutan yang digunakan untuk tidak hutan. Di Sumatera Utara itu ada 884.000 hektar hutan yang digunakan untuk tidak lagi hutan. Kemudian di Sumatera Barat 357 yang hutan digunakan untuk kawasan tidak hutan. Ini datanya yang oleh Satgas PKH sedang diselidiki dan dijadikan pemicu apakah poin-poin ini menjadi salah satu penyebab terjadinya hutan banjir di sana. Karena selain digunakan kebun juga memang faktanya sudah terlalu banyak di 3 provinsi ini, kawasan ini digunakan untuk kepentingan yang lain hutannya. Salah satunya terlalu banyak adanya izin IBPKH untuk kepentingan tambang dan kepentingan non-kehutanan yang lain. Bapak-bapak yang kami hormati, inilah yang bisa kami sampaikan dalam rapat kerja dan rapat ini. Kami berharap dalam pelaksanaan penanganan bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh ini kita dapat sinergi bersama-sama dan minta dukungan sepenuhnya dari Bapak-Bapak di Komisi 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.